Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kegiatan belajar bersama secara online lewat media sosial Facebook dan channel YouTube, khususnya channel YouTube Mekar Jaya Indonesia. Pada kesempatan ini, sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat, kami merasa terpanggil untuk dapat ikut serta mensosialisasikan tentang kegiatan ataupun program yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini, yaitu tentang new normal atau yang kami sebut dengan new normal life atau kehidupan normal baru, di mana pada 2 hari kemarin kita sudah melakukan membahas topik yang sama, tapi bahasan kita pada 2 hari yang lalu kita hanya membatasi kepada virus corona saja dengan dampak kesehatannya. Kami sengaja akan memperluas pembahasannya, dalam artian bahwa yang akan kita bahas malam hari ini adalah new normal life atau kehidupan normal baru dalam arti yang seluas-luasnya. Kita masih akan tetap membahas corona, akan tetapi dengan dampak-dampak yang seluas-luasnya yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat. Kami berharap hal ini akan dapat menjadi pencerahan, akan menjadi pengetahuan baru buat masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa yang harus dilakukan pada saat harus menghadapi kehidupan baru dalam kondisi corona masih tetap ada di muka bumi, masih tetap ada di Indonesia. Harapan yang ideal sebenarnya memang agar corona ini segera lenyapkan dari muka bumi. Tapi kalau toh memang kondisi itu harus kita hadapi bahwa corona memang masih ada, maka kita harus bertekad untuk dapat menjalani kehidupan kembali secara normal. Namun dalam pengertian bahwa kehidupan yang normal ini tidak sama dengan normalnya pada saat kita masih hidup tanpa virus corona ada di muka bumi. Ini benar-benar merupakan sebuah kehidupan yang baru, tapi kita harus menjadi kehidupan yang normal kita jalani. Oleh karena itu, saya ingin membahas beberapa hal dampak-dampak yang dihasilkan oleh virus corona ini, lalu dengan sikap-sikap normal yang harus kita jalani. Kemarin kita sudah bahas di mana dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh virus corona itu, dan kemudian solusi yang kita ambil, kita harus hidup normal dengan menjalankan seluruh protokoler kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona itu secara meluas. Kita harus mencegahnya, mempersempitnya sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya ingin paparkan satu persatu. Di samping dampak kesehatan, maka dampak yang paling pertama yang terasa adalah ruang kerja atau ruang usaha dibatasi, serba terbatasi. Tapi dalam kondisi seperti ini, kondisi ini harus saya bilang itu tidak normal. Tapi kita harus membuatnya menjadi normal kembali. Harus menjadi normal. Artinya apa? Dalam kondisi virus corona masih merebak di beberapa tempat, teristimewa di Gorontalo saat ini, setiap hari masih ada penambahan jumlah yang terpapar baru oleh virus corona. Tapi kita harus membuat itu menjadi sesuatu hal yang biasa, di mana kita harus bertekad dalam kondisi seperti ini. Kita harus dapat berusaha, kita harus dapat bekerja dalam kondisi yang seperti ini. Karena kalau tidak, ekonomi
cipika-cipiki, tidak berkunjung, tidak bertamu ke sembarangan orang. Kalaupun bertamu, kita tetap jaga jarak. Itulah yang harus kita lakukan dalam keadaan new normal seperti ini. Itulah yang harus mulai kita biasakan. Mindsetnya harus kita ubah, bahwa kalaupun kita mendesak untuk berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah saudara, ke rumah orang tua, sedapat-dapatnya kalau kita tidak tinggal di rumah orang tua, sedapat-dapatnya kita menjaga jarak sedemikian rupa sebelum pasti betul bahwa kita adalah orang-orang yang tidak membawa virus corona. Itu yang harus kita lakukan. Demikian juga adalah normal untuk dalam kondisi seperti ini orang saling curiga mencurigai, orang serba dibatasi, tidak boleh masuk, tidak boleh masuk, tidak boleh datang. Itu adalah normal. Justru yang tidak normal adalah kita memberontak, kita marah-marah karena pembatasan ini, pembatasan itu. Sekali lagi, pembatasan ini, pembatasan itu. Itu adalah bentuk kewaspadaan untuk tidak terjadinya penyebaran virus corona yang akan menyiksa. Justru kalau kita tidak waspada, kita akan menjadi korban dan kita akan tidak bisa berkunjung selamanya, karena justru kita akan diantar ke tempat orang akan diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir alias meninggal, dan itu kita tidak inginkan. Oleh karena itu, orang curiga dengan orang waspada tingkat tinggi dengan kita, atau kita waspada tingkat tinggi terhadap orang lain gara-gara kewaspadaan itu tidak terpapar virus corona, itu harus kita lakukan menjadi sesuatu hal yang normal. Karena agak miris kalau sebuah usaha misalnya pimpinannya kemudian tidak waspada, lalu kemudian seluruh karyawannya jadi terpapar semuanya. Ya, itu menjadi sesuatu hal yang fatal. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya, dimanapun kita berada, ayo jagai komunitas kita, jagai keluarga kita untuk mulai bersikap normal dengan semuanya. Ini adalah tidak berlebihan, adalah wajar. Kalau kita mulai mencurigai siapapun, jangan-jangan dia bawa virus corona. Dengan catatan, jangan dengan ekstrim. Lakukanlah dengan lemah lembut, lakukanlah dengan ramah, lakukanlah dengan baik. Saya ingin sampaikan buat kita semuanya, saya pernah dihardik dengan kasar di sebuah tempat pembelanjaan. Ya, karena itu awal-awal rasanya sih dihardik oleh seseorang yang masih kelihatan masih sangat muda, lebih muda usianya dari saya. Itu rasanya seperti apa? Tapi karena saya tahu itu adalah tindakan kewaspadaan, itu adalah tindakan kehati-hatian orang untuk menjaga jarak. Karena kebetulan waktu mau bayar di kasir itu, di tempat pembelanjaan itu, saya berdirinya kurang dari 1 meter. Dan orang itu begitu kasar menghardik saya, dan saya cuma tersenyum dan berkata terima kasih. Itu yang harus kita lakukan, karena memang itu sesuatu hal yang normal di dalam penerapan new normal life. Itulah yang harus kita kerjakan. Tidak berarti bahwa begitu kita dicanangkan untuk new normal life, semuanya berlaku semau-maunya, seenak-enaknya, seperti virus corona itu belum ada di dunia. Sementara kenyataannya, virus corona itu masih tetap beredar-edar, berputar-putar, bergentayangan di tempat di mana kita hidup. Jadi kita harus menjadi orang yang hidup normal dengan kondisi-kondisi seperti yang saya sampaikan. Bahkan pada saat virus corona itu menjangkiti seseorang, lalu takdir Tuhan yang Maha Kuasa, dia harus meninggal. Maka orang yang ada itu harus berusaha untuk hidup tanpa orang itu lagi. Karena orang yang dikasihi, orang yang disayangi, dipanggil pulang lebih dahulu ke rahmatullah. Keluarga yang ditinggalkan harus berusaha untuk menerima kembali, karena yang namanya orang meninggal, yang namanya orang mati tidak akan pernah bisa pulang. Yang ada adalah orang yang hidup yang akan menyusul, cuma tinggal waktu saja. Oleh karena itu, biarlah itu diikhlaskan dan direlakan. Memanglah itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, memanggil lebih dulu pulang keluarga dan sanak famili kita. Corona cuma merupakan sebab untuk dia pulang ke rahmatullah. Itu merupakan sesuatu yang hal normal. Kita harus melanjutkan kehidupan dengan keadaan tidak ada orang yang kita kasih. Mungkin itu orang tua, mungkin itu ayah, ibu, atau saudara, atau anak, atau adik, atau kakak, atau nenek. Ya, seperti itu. Kita harus memilih untuk melanjutkan hidup dengan normal, dengan kondisi yang seperti itu. Atau juga rata-rata semua dalam kondisi upaya untuk menahan melajunya penyebaran virus corona seperti yang sekarang ini. Pemerintah memberlakukan protokoler kesehatan untuk menangani semua jenazah yang ada.
Kalau itu yang harus terjadi, kita harus dapat menerimanya. Orang yang mengalami hal seperti itu, keluarga harus menerimanya, bahwa jenazah yang ada akan dikuburkan sesuai dengan protokoler corona, protokoler kesehatan yang ada, protokoler untuk penanganan jenazah sebagai korban virus corona. Itu harus dapat kita terima sebagai sesuatu yang normal. Justru tidak normal kalau kita lalu kemudian mulai bertindak secara berlebihan untuk melawan protokoler yang ada, sehingga tidak jarang ada 1-2 kampung yang terpaksa ada belasan puluhan yang terpapar virus corona gara-gara melanggar protokoler penanganan jenazah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita berharap itu semua tidak akan terjadi atas kita, sehingga new normal ini akan dapat kita jalani dengan sukses dan tidak akan terjadi lagi penularan virus corona yang baru, orang-orang yang baru, di mana yang sakit yang sudah terpapar ini akan makin sembuh, makin sehat, dan sehingga orang yang positif virus corona akan menjadi nol. Dan dengan demikian kita akan dapat hidup normal kembali tanpa virus corona. Itu yang kita harapkan. Walaupun ada banyak data, ada banyak kabar, ada banyak berita yang menyatakan bahwa virus corona kira-kira akan berlangsung sekitar 2 tahun atau bahkan sampai 5-6 tahun ke depan. Nah, kalau itu yang akan terjadi, berarti kita betul-betul harus ekstra mendisiplin diri dengan disiplin diri tingkat tinggi untuk dapat menerapkan new normal life ini, untuk dapat menerapkan kehidupan normal baru ini dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita secara keluarga, kehidupan kita sebagai organisasi, kehidupan kita di dalam usaha, bahkan kehidupan kita sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian juga yang berikutnya, dengan kondisi corona seperti ini, kelihatannya kebijakan pemerintah kelihatannya serba tidak punya kepastian. Itu biarkan itu urusan pemerintah. Justru kita harus kembali untuk melihat kehidupan kita secara normal, jalankan kehidupan kita secara normal kembali. Terimalah keadaan seperti yang sekarang ini menjadi keadaan yang normal, lanjutkan kehidupan kita. Itu yang saya rasa, karena saya rasa dengan kita terus mengkritik, terus mencaci maki, terus marah-marah, menyalahkan orang, justru akan makin memperkeruh suasana. Sementara yang saya mengerti, menghadapi katakanlah ini musibah, menghadapi bencana seperti ini, menghadapi pandemi corona ini, justru kita butuh ketenangan, kita butuh kedamaian. Mari kita ciptakan situasi yang damai, situasi yang aman, situasi yang tentram, situasi yang tenang, sehingga kita masih bisa berpikir jernih. Solusi apa sih yang dapat kita lakukan dalam kondisi seperti yang sekarang ini, sehingga insya Allah solusi-solusi yang terbaik, pikiran-pikiran yang brilian, pikiran-pikiran yang cerdas akan dapat kita temukan untuk dapat menghindarkan kita dari paparan virus corona, sehingga ekonomi kita akan normal kembali, usaha kita akan dapat normal kembali, pekerjaan kita akan dapat normal kembali, seluruh kehidupan akan dapat normal kembali. Yang berikutnya, belajar ibadah harus dibatas-batasi. Sekarang ini masih belajar di rumah, ibadah juga masih ibadah di rumah. Terimalah ini sebagai sesuatu yang normal. Percayalah akan ada waktunya untuk kita diluaskan oleh pemerintah. Bersyukurlah kita masih bisa ibadah, masih bisa belajar di rumah. Yang salah itu adalah kalau tidak ibadah. Yang salah itu adalah kalau tidak sekolah. Yang salah itu adalah kalau tidak belajar. Selama kita masih bisa menjalankan ibadah, baik itu di rumah, di mana saja, tidak bisa beribadah di masjid, di gereja, di pura, di wihara, itu sesuatu, terima saja sebagai sesuatu yang normal. Percayalah akan ada satu waktu bahwa kita akan bebas kembali. Setelah kita terbiasa dengan new normal life, kehidupan normal baru, kita mulai biasa untuk kita jalani, maka kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan tanpa beban, tanpa panik, tanpa ketakutan, tanpa kefrustrasian. Itu yang harus kita lakukan. Saya simpulkan yang paling terakhir adalah kita harus hidup di tengah-tengah masalah yang menumpuk sebagai dampak dari keberadaan virus corona di dunia maupun di Indonesia. Kita harus dapat menjadi orang yang berdiri tegar di tengah badai. Kita harus menjadi orang yang dapat melihat peluang di tengah-tengah tumpukan masalah yang banyak. Itu harus kita lakukan, Mungkin orang yang berkata, teori doang. Kalau kita hanya berkata teori dan kita tidak bisa hidup dalam kondisi yang bermasalah seperti ini, mungkin orang akan berkata, ayo mati sama-sama saja. Karena itu yang akan terjadi. Tapi kita tidak mau kematian massal terjadi gara-gara virus corona.
Kita harus dapat bangkit sebagai sebuah bangsa. Kita harus dapat bangkit sebagai anggota masyarakat. Makanya saya mau gerakan ini menjadi gerakan sadar dari masyarakat untuk dapat melawan merebaknya virus corona di mana-mana. Ini harus menjadi gerakan yang masif kita lakukan di mana-mana. Oleh karena itu, yang terbeban dengan kondisi yang kalau saudara stres dengan kondisi masyarakat seperti yang sekarang ini, bagikan video ini. Ayo like dan share serta subscribe di channel YouTube Mekar Jaya Indonesia supaya akan lebih banyak orang yang dapat menerima berita ini. Satu saja harapan kami, agar berita ini dapat sampai ke seluruh masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok, sehingga dengan demikian yang berusaha mensosialisasikannya seperti ini bukan cuman kami, bukan cuman pemerintah saja, tapi ini akan menjadi gerakan sadar dari masyarakat bawah. Saya kasih tips 3 hal dalam menghadapi itu semuanya. Karena tentang protokol virus corona sudah semuanya kita sudah bahas, dan saya berharap itu dijalankan dengan taat asas, dengan sangat-sangat disiplin tingkat tinggi. Pertama, ambillah tanggung jawab dengan kondisi seperti ini. Jangan lempar tanggung jawab ke orang lain, ke pemerintah, atau ke siapa saja. Biarkan kita menjadi orang yang mengambil tanggung jawab untuk dapat menerapkan new normal life ini. Karena kalau kita terus menjadi orang yang menentang, terus menjadi orang yang terus berharap bahwa ini cuma mimpi, virus corona ini adalah kenyataan, adalah realita kehidupan yang harus kita terima. Lalu kita harus mencari jalan bagaimana untuk dapat menjalani kehidupan kita secara normal tanpa terpapar oleh virus corona, tanpa terjangkit oleh virus corona. Itu yang harus kita lakukan, dan itu harus menjadi tanggung jawab kita. Dan kemudian yang kedua adalah lakukan segala sesuatu ini, seluruh upaya ini dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sebuah niat untuk dapat mengabdi kepada pemerintah, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang dapat kita lakukan. Selain dari itu, tidak ada yang dapat kita lakukan. Lakukanlah semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.